senang ibadah pagi atau ibadah sore ya? Halo? Enak pagi karena kalau sore itu ada beban, masih ada tanggungan sore. Tapi beberapa kita ada yang suka sore karena nggak bisa bangun pagi. Iya, mau sore mau pagi, yang penting kita tidak boleh melupakan ibadah kita. Amin. Berapa banyak di antara kita yang pada sore ini siap diberkati Tuhan? Bisa lambaikan tangan. Saya yakin sore ini semua kita siap diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, minggu yang lalu saya menyampaikan kebenaran tentang firman Tuhan sebagai sumber kehidupan. Ya, sumber kehidupan karena memang manusia itu hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan sore ini kita akan belajar topik ini, firman Tuhan sebagai dasar kehidupan. Ya, firman Tuhan sebagai dasar kehidupan. Mari kita akan ucapkan sama-sama 1, 2, 3. Firman Tuhan sebagai dasar kehidupan. Oke, kita akan baca bergantian Bapak Ibu ya. Saya membaca ayat 24 dari kitab Matius pasal yang ke-7, kemudian Anda baca ayat yang ke-25, kita akan selesaikan di ayat yang ke-29. Kita bergantian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. 2, 3. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi kota itu tidak didirikan dengan dua. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ayat 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga terbuat rumah itu dan dibuatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. 29, 2, 3 bersama-sama. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Amin. Puji nama Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-29 ini adalah konklusi atau kesimpulan dari pengajaran Tuhan Yesus Kristus tentang khotbah di bukit. Nah, kalau bicara tentang khotbah di bukit, maka ini adalah hal basic, hal dasar yang memang Yesus ajarkan kepada umatnya pada waktu itu. Hal-hal dasar yang memang Yesus ajarkan kepada semua orang yang audiennya pada waktu itu, para murid, orang percaya yang sebagai orang Yahudi, tapi juga ada orang-orang Farisi, orang-orang ahli-ahli Taurat dan sebagainya. Dan hal-hal yang disampaikan oleh Yesus dalam khotbah di bukit itu adalah hal-hal mendasar. Dan dari pasal yang kelima sampai pasal 7 itu seluruhnya adalah khotbah di bukit dan disimpulkan dalam perikop ini. Dua macam dasar, ya. Dua macam dasar ketika orang mendengar pengajaran Yesus, melakukannya diumpamakan seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu, ya. Dan disebut sebagai orang yang bijaksana, orang yang lebih cakap daripada orang yang pandai. Mengapa? Orang bijaksana. Tetapi orang yang mendengar dan tidak melakukannya, dikatakan mereka membangun rumahnya itu di atas pasir. Maka ketika badai datang, ketika hujan datang, ketika banjir datang, maka segeralah roboh rumah itu. Nah, saya memulai dengan sebuah kalimat yang saya dapat dan saya temukan menjadi perenungan bersama-sama. Kekuatan sebuah bangunan itu ditentukan seberapa kuat dasar atau fondasi yang dibangunnya. Ya,
Sekali lagi, kekuatan sebuah bangunan itu ditentukan seberapa kuat dasar atau pondasi yang dibangunnya. Kalau kita membangun rumah dan rumah itu sedang kita plan dan rencanakan 2-3 lantai, maka kita membangun pondasinya tidak asal-asalan. Tidak asal-asalan, betul-betul dihitung. Di sini ada beberapa arsitek, juga ada beberapa teknik sipil, ya, walaupun ilmunya tidak digunakan menghitung bangunan. Nah, untuk menghitung bangunan yang tingginya ke atas berapa lantai supaya pondasinya kuat dan tidak roboh, itu dihitung oleh siapa? Oleh teknik sipil. Nah, gereja kita itu ada 3 lantai, 2,5 lantai lah ya, karena ada balkon. Ketika Saudari Santika itu sudah membangun atau menggambar sebagai arsiteknya, maka kami bawa kepada teknik sipil, Pak, tolong hitungkan ini pakai pondasi yang seperti apa yang kita bisa lakukan, pakai besi berapa dan sebagainya. Dan itu dihitung detail begitu Bapak Ibu. Dan besi yang digunakan untuk membangun gereja kita karena terdiri dari 3 lantai itu adalah besaran besinya untuk pondasi itu sekitar 22, dan itu berbesi ulir, dan itu bukannya satu saja tapi beberapa begitu. Karena itu kalau kita merenungkan baik-baik, maka semakin kuat bangunan dasar yang kita sedang letakkan untuk kita membangun rumah, membangun ruko, membangun apapun untuk rumah, untuk bangunan, maka kita perlu pikirkan tentang pondasi dasar itu. Karena itu letak kekuatan dari bangunan yang kita bangun itu terdiri dari seberapa besar dan kuat atau dalam dari dasar atau pondasi yang kita sedang bangun. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hidup kita membutuhkan dasar yang kuat. Membutuhkan dasar yang kuat untuk apa? Bertahan menghadapi, dalam tanda petik, badai kehidupan. Badai kehidupan itu tidak pernah kita undang, tidak pernah kita tahu akan kapan bakal terjadi. Walaupun mungkin kita bisa memprediksi banyak hal badai kehidupan. Karena itu kalau kita baca dalam perikop ini, ketika orang itu membangun rumahnya di atas pasir, akan ada saatnya badai, akan ada saatnya hujan, akan ada saatnya banjir, dan itu datang dengan tiba-tiba, tidak disangka-sangka, dan akan menghancurkan rumah itu. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Rumah kehidupan kita itu harus dibangun di atas dasar firman Tuhan. Mengapa demikian? Karena firman Tuhan itu adalah hal yang akan memampukan kita untuk kita bisa melihat, bisa kita bertahan kuat menghadapi yang namanya badai kehidupan dalam kehidupan ini. Perhatikan baik-baik ayat ini. Di situ ada hujan, ada banjir, ada angin, dan itu bicara tentang badai kehidupan yang memang sewaktu-waktu bisa terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagaimana bangunan itu membutuhkan pondasi yang kokoh, demikian juga sebetulnya kehidupan kita. Tapi berapa dari antara kita yang seringkali mengabaikan dasar yang memang kita butuhkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita lupa baca Alkitab, kita lupa berdoa, kita nggak beribadah, bahkan kita mengabaikan persekutuan kita dengan Bapa kita di surga. Karena itu ketika ada goncangan, ketika ada badai, ketika ada banjir, seringkali kita mulai berpikir, menganalisa, ini salah siapa ya? Ini piye terjadi? Kemudian kita mulai takut, mulai gelisah, mulai khawatir. Ada banyak hal yang kemudian kita membuat kita jadi ngeri akan kehidupan ini, karena badai itu bisa datang terjadi secara tiba-tiba. Banjir, hujan, dan angin itu bicara tentang badai itu. Karena itu mari sore ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Karena pondasi yang kokoh dalam kehidupan kita harus betul-betul kita letakkan mulai dari kehidupan kita sejak sebetulnya kita mengenal Kristus dalam kehidupan kita. Karena ketika kita mengenal Kristus, ada cinta mula-mula yang akan menggelur dalam kehidupan kita, yang sebetulnya kadang-kala ketika waktu berjalan lambat laun akan menjadi surut, akan menjadi reda oleh karena kebiasaan itu. Dan kebiasaan itu sebetulnya kalau kita nggak waspadai akan menjadi sebuah hal yang akan menggeser lambat laun keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Padahal tiap hari, tiap waktu, tiap saat kita perlu kokoh kuat. Karena apalagi di era zaman sekarang ini, kita selalu diperhadapkan yang namanya situasi, kondisi, atau badai kehidupan yang memang tidak pernah kita duga. Nanti saya akan bagikan ada 4 hal yang sebetulnya hari-hari ini kuasa kegelapan, iblis itu sedang menghancurkan tatanan kehidupan kekristenan, dan area itu sebetulnya kita perlu hati-hati. Karena itu kita perlu bertanya baik-baik, apa yang sedang kita bangun, dasar yang kuat atau lemah dalam kehidupan kita, itu tergantung dari apa yang kita sedang kerjakan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, firman Tuhan adalah pondasi yang sempurna. Amin. Firman Tuhan adalah pondasi yang sempurna bagi kehidupan kita, yang akan membuat kokoh, membangun hidup kita yang tidak akan tergoncangkan. Seperti membangun rumah di atas batu karang. Di situ ada angin tetap kokoh, ada banjir tetap kokoh, ada badai tetap kokoh. Mengapa? Karena membangun di atas batu. Nah, rumah kehidupan kita harus dibangun dalam pondasi batu karang yang kuat, yaitu firman Allah, Kristus yang adalah firman yang kita percaya. Tanpa itu kita nggak akan mampu. Anda boleh hebat, boleh cakap, boleh pandai, boleh kaya, sekaya apapun, tapi kalau tidak memahami esensi kehidupan bertahan sebagai orang Kristen, maka kekayaan, kecakapan, kepandaian kita tidak akan pernah akan ada manfaatnya. Karena saat kita membangun dasar hidup iman kita di atas firman Tuhan, firman itu yang akan kita bawa menghadap ke tata surga nanti. Dunia dan semua yang kita miliki nggak pernah kita akan bawa. Sekalipun sekarang ini kita punya banyak hal di dunia ini, emas, tabungan, deposito dan sebagainya, kita butuh itu. Tapi jangan lupa ada keseimbangan yang perlu kita bangun Bapak Ibu dalam kehidupan ini. Karena itu mari kita camkan baik-baik yang menyebabkan kita itu tidak kokoh dan tidak kuat, dan kemudian ketika ada badai kehidupan dan akibatnya galau, akibatnya stres, akibatnya menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan dan kondisi. Karena ini, karena ketika kita mendengar perkataan firman Tuhan yang adalah logos itu, kita mengabaikannya. Tapi di ayat 24 ini, orang yang mendirikan rumah hidupnya di atas batu karang yang kuat, yaitu firman Tuhan. Karena apa? Mendengar perkataanku. Perkataan itu kata logos, firman Allah. Mendengar itu dari kata Yunaninya akonoe, yang berarti mendengar tidak hanya mendengar dalam bentuk sebuah pemahaman saja, tapi pemahaman yang dalam, yang bukan hanya mendengar secara pasif, tetapi aktif. Ketika kita mendengar firman Tuhan untuk mengajak kita membaca firman Tuhan, sebetulnya kalau kita mendengar aktif, pada saat dimana kita diingatkan itu ada waktu dan kesempatan kita membaca. Ketika kita diajar untuk
memanage, mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita, ya, kita juga akan paham dan tahu bagaimana mengelola memanage dengan baik. Karena minggu depan Pak Anjaya akan secara khusus menyampaikan bagaimana secara spesifik hutang itu peluang atau keuntungan, gitu ya. Dan karena di bidangnya, ya, dia boleh menyampaikan hal itu dengan baik, gitu. Ketika kita mendengar itu, tentunya kita perlu belajar mendengar, bukan hanya mendengar saja, tapi bentuk aktifnya adalah realisasi dari kehidupan kita. Maka orang yang berbahagia adalah orang yang bukan hanya mendengar, tapi melakukannya dalam kehidupan ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, seorang yang bernama Dietrich Bonhoeffer mengatakan begini, mendengar firman Tuhan tidak cukup hanya didengar secara pasif, tetapi harus didengar secara aktif dengan telinga yang terbuka dan hati yang siap untuk apa Bapak Ibu? Bertindak, melakukannya. Karena iman yang sejati tidak hanya mendengar, tapi juga taat melakukannya. Berapa banyak kita menemukan dalam kehidupan orang-orang Kristen hari-hari ini, kita hanya mendengar, tapi kita tidak melakukannya. Kita hanya mendengar, tapi tidak aksi. Tidak ada tindakan yang nyata dalam kehidupan ini. Dan apa yang kita dengar sebetulnya ada banyak sekali. Banyak sekali yang kemudian kita perlu taat dan kita melakukannya. Di luar sana ada banyak orang-orang yang memang kita perlu tahu bahwa saat kita mereka membutuhkan pertolongan kita, yang sebaiknya kalau kita menjadi orang Kristen sebagai ketaatan kita harus tolong mereka. Ini yang dikatakan mendengar secara aktif. Dan orang-orang yang seperti ini yang diajarkan oleh Tuhan adalah orang yang memiliki dasar kehidupan yang kuat, yang kokoh, yang ketika banjir, ketika badai, ketika gelombang datang, badai kehidupan itu datang, rumah kehidupannya akan tetap kokoh dan kuat. Karena itu pengiringan kita itu sebetulnya ditandai dengan sebuah hal ini. Pertanyaan dari perikop ini, apakah kita itu menjadi bijaksana atau bodoh? Ketika kita membangun kehidupan, rumah kehidupan kita di atas dasar yang kuat dalam Kristus, kita akan menjadi orang yang bijaksana. Ya, kalau Anda suka ilustrasi Anda di dalam Bapak itu, apa bedanya orang bodoh, orang pintar, dan orang bijaksana? Tapi hari ini nggak ada orang pintar, orang bodoh dan orang bijaksana. Orang bijaksana dalam perikop ini itu diumpamakan membangun rumah kehidupannya itu di atas batu karang yang kuat, yang saya katakan adalah firman Tuhan. Tapi orang bodoh itu membangun rumah kehidupannya di atas pasir. Karena itu ketika ujian itu datang, yang dikatakan tadi banjir, badai, ya, kemudian hujan melanda, itu bicara tentang ujian. Nah, saya menganalisa begini, ketika ada ujian datang, seringkali yang kita prediksi dan kita lakukan adalah, yang pertama adalah ujian itu seringkali oleh karena kesalahan kita. Ya. Ujian itu terjadi kadang-kala oleh karena diri sendiri, kesalahan diri sendiri. Tapi yang kedua, ujian terjadi juga bisa oleh karena kesalahan orang lain. Tapi juga karena keadaan dan kondisi yang faktor X yang tidak terkendali. Kesalahan diri sendiri, kesalahan orang lain, faktor yang tidak terkendali. Ya, faktor yang tidak terkendali itu kadang-kala kita nggak bisa prediksi. Kemarin dalam Bond Fellowship, Pak Anjaya menyampaikan hari-hari ini semua banyak orang dipusingkan karena bisnis lesu, gitu. Bisnis sepi. Tapi kita anak-anak Tuhan punya gembala yang baik, gitu. Jangan takut menghadapi itu, gitu. Itu bicara tentang apa? Faktor X yang tidak terkendali, yang tidak bisa kita kendalikan. Tapi saya mau katakan
begini, mau kesalahan sendiri, mau kesalahan orang lain, atau kombinasi ketiganya. Yang penting dalam kehidupan ini bukan bagaimana menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan diri kita ketika ujian itu datang, ketika banjir itu datang, ketika badai itu datang. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita itu bisa melakukan kehendak Allah. Ini yang paling penting. Ketika Anda dan saya bisa melakukan kehendak Allah, maka seringkali ekstrim yang kita sedang lakukan adalah kita mencari solusinya, kita cari jalan supaya persoalan ini dapat kita temukan. Tapi ada orang yang hari-hari ini ekstrimnya masa bodoh. Ya udahlah, ini kan atas kehendak Tuhan, biarin saja. Mau kesalahan yang kita lakukan itu karena kesalahan sendiri, atau orang lain, atau keadaan, atau kombinasi ketiganya. Yang paling penting di sini adalah bukan bagaimana kita menyalahkan situasi itu, tapi bagaimana kita terus melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Ya, melakukan kehendak Allah itu akan memampukan kehidupan kita, dan kita nggak akan menyalahkan kondisi keadaan orang lain. Ketika kami sekeluarga hari itu, ketika diajak untuk keluar dari gereja lama kita, dan kemudian berjalannya waktu sampai hari ini, ya, kalau boleh ditelaah baik-baik dalam kehidupan saya pribadi, kira-kira apa ya yang menjadi kesalahan begitu? Apakah saya yang salah sehingga tak terpilih jadi gembala? Apakah orang lain yang kemudian melakukannya, yang politik tadi itu, atau kondisi keadaan? Seringkali yang terjadi adalah kalau saya masih sakit hati, wah itu karena orang itu. Tapi masih bersyukur ada keluarga Pak Kristiono yang dengan Ibu Emma yang jauh tanda tangan gitu ya. Saya bersyukur ya. Itu kan syukurnya. Tapi ada hal-hal yang lebih penting dari itu, adalah mengerjakan panggilan kita, memasuki waktu dan keadaan di mana kita sedang mengerjakan bersama-sama dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika persoalan datang dalam bisnis kita, ketika persoalan datang dalam keluarga kita, dan itu yang saya namakan badai kehidupan yang seringkali tidak pernah kita undang, tidak pernah kita sangka-sangka, dan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita mungkin mencoba action yang pertama adalah cari solusinya. Bagaimana, siapa yang betul? Tapi kadang-kala kita yaudahlah, masa bodoh, biar ini terjadi saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama memahami akan hal ini. Karena ujian, badai kehidupan, persoalan itu selalu ada dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Walaupun Anda itu setia melayani, walaupun Anda itu adalah seragam ibadah, tapi ujian selalu ada dalam kehidupan itu. Entah itu bisnis kita, keluarga kita, pekerjaan kita, hubungan satu dengan yang lain, tetap ada. Tapi yang paling penting dari semua, supaya hidup kita akan kokoh dan kuat, adalah bagaimana kita melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Karena itu, sebagai preposisi bahasanya untuk masuk poin, perhatikan baik-baik. Jika firman Tuhan itu sebagai dasar kehidupan, maka cara terbaik adalah menemukan apa saja dalam kehidupan kita yang perlu kita bangun berdasarkan firman Tuhan, dengan kondisi keadaan zaman yang cepat berubah dan semakin banyak sekali tantangan dalam kehidupan ini. Zaman ketika saya masih kecil atau ketika Bapak Ibu masih muda, belum semarak ini. Sekarang banyak orang yang sakit kanker. Sekarang virus HIV itu bukan menjadi sebuah hal yang menjadi menakutkan seperti zaman dulu. Karena memang sering ada banyak orang yang terjangkiti itu. Dan itu bicara tentang tantangan, itu bicara persoalan. Karena itu di area mana sebetulnya kita membangun kehidupan kita
supaya tetap kokoh dan kuat dalam kehidupan ini. Nah, karena itu kita perlu cari tahu bagaimana strategi iblis. Karena di area yang sedang kita bangun dalam kehidupan ini, ada sisi-sisi lemah yang memang diincar oleh kuasa kegelapan untuk dijatuhkan. Dan kalau dijatuhkan, rencana kuasa kegelapan itu, iblis itu adalah membawa orang yang dijatuhkan itu bersama-sama dengan dia ke neraka. Ada 4 area yang perlu kita waspadai dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan saat Anda dan saya membangun rumah kehidupan kita. Yang pertama adalah ini, area relativisme moral. Kok aneh ya Pak, ya opo gitu ya. Seringkali kan kita mendengar bahwa kebenaran itu terlihat abu-abu. Itu relatif, karena kebenaran menurut orang lain itu belum tentu benar. Dan nilai moralitas tentang relativisme itu juga berbeda dengan banyak orang. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, di dunia modern sekarang ini, semua kebenaran itu nampaknya relatif. Yang berarti tidak ada standar yang baku dan absolut. Dan itu yang sedang digelontorkan, yang sedang dibawa kepada kita semua untuk kita menyadari. Kalau kita nggak menyadari dengan baik, kita akan dibawa kepada hal yang membahayakan dalam kehidupan ini. Iya, kalau kita nggak waspada tentang relativisme moral ini, kita akan terbawa kepada hal itu dan kita mengikutinya. Dulu kita nggak mendengar bahwa ada orang-orang yang menikah dengan teman sejenisnya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Sekarang muncul, bahkan di Indonesia ada. Lalu pertanyaannya, bagaimana Pak Ian kalau ada di sekitar kehidupan Anda dan kemudian datang kepada Pak Ian minta didoakan? Iya gitu ya. Saya langsung tolak dalam nama Yesus supaya enggak tercemari gitu ya. Tapi yang perlu kita bina adalah moralitas dari orang-orang yang telah terbawa kepada arus kehidupan relatif itu. Nah, di Alkitab itu ada zaman hakim-hakim ada seperti ini. Ya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, tidak ada pemimpin, adanya ada hakim. Setiap orang ini berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ini yang saya katakan relativisme moral tadi itu. Karena semua orang bisa berbuat menurut pandangannya mereka sendiri. Kalau aku melakukan ini merasa benar, aku akan lakukan. Dan ini sekarang ini muncul di tengah-tengah kehidupan orang Kristen sebagai orang percaya. Dalam kehidupan anak-anak kita, dalam teman-teman usaha di bisnis kita mungkin menemukan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, area inilah yang perlu kita hati-hati dalam kehidupan kita. Karena kita sedang dibawa kepada arus dunia modern yang sebetulnya kelihatannya sih benar, kelihatannya baik, dan kita mencoba untuk mengikutinya. Apalagi di era dunia anak-anak generasi sekarang ini, generasi milenial, tapi juga ada generasi Z. Wow. Kalau kita dibawa kepada masuk menolong mereka, kita harus tegaskan bahwa dunia kita bukan abu-abu. Kebenaran yang absolut yang kita perlu pahami adalah firman Tuhan, Alkitab. Walaupun mungkin seperti Ibu Emma yang tadi katakan, kenyataan dari kebenaran yang kita hidupi dalam kehidupan ini tidak seperti yang kita temui dalam kehidupan kita. Realitanya juga kita kadang-kala rugi, kita sakit, tapi ada kebenarannya.
bahwa Allahku akan mencukupi segala kebutuhan dan keperluanku menurut kekayaannya, dan bilur-bilurnya akan menyembuhkan. Kenyataannya masih banyak orang yang membenci aku. Tapi mari kita belajar untuk mengampuni. Tapi area itulah yang sedang dibawa untuk kita menjauh sedikit demi sedikit. Sekarang ini kan ada banyak macam YouTuber yang tidak punya jemaat, ya. Seringkali pertanyaan-pertanyaan muncul kepada saya dan ditanyakan begitu, kalau ada perkataan seperti ini, piye Pak? Kalau Anda tahu hidup dari hamba Tuhan yang mengatakan begitu latar belakangnya, sebetulnya itu nggak apa-apa. Tapi kadang-kala kita menemukan ada sesuatu yang nggak sesuai dengan apa yang kita yakini dalam kehidupan kita sejak kita menjadi orang Kristen, dan itu dilempar kepada dunia, dan sekarang ini ada banyak hal yang terjadi. Nanti di akhir saya akan bawa kepada Pak Ibu ada survei yang mengejutkan, ya, tentang dunia teknologi dan IT. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, area keluarga dan pernikahan inilah yang perlu kita hati-hati dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang memang iblis tahu bahwa itu kekuatan, tapi di sisi keluarga dan pernikahan juga ada sisi lemah yang memang kalau kita nggak waspadai, kita nggak hati-hati, kita akan dibawa kepada itu. Keluarga, pernikahan itu merupakan fondasi yang penting yang perlu kita bangun dalam setiap kehidupan kita. Bahkan ketika kita bersosialisasi, ketika sebagai orang percaya, kita tahu bahwa keluarga itu adalah hal yang sangat hakiki penting. Pernikahan itu sangat penting, karena lembaga pernikahan itu diciptakan oleh Tuhan adalah untuk menggenapi rencananya. Tapi lembaga pernikahan, lembaga keluarga itu juga diizinkan mengalami persoalan, mengalami badai kehidupan yang akibatnya kalau tidak hati-hati, maka ada hal-hal yang akan menghancurkan kehidupan kita. Keluarga dan pernikahan. Ayatnya saya mau bawa Bapak Ibu kepada ayat yang nanti akan diserahkan oleh Ibu Agustin tentang berdandan. Tapi saya akan mulai dari Bapak-bapak dulu, ya. Dari 1 Timotius pasal 2 ayat yang ke-8. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangannya yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Tanpa marah dan tanpa perselisihan. Tangan yang suci. Kepada siapa? Kepada orang laki-laki, kepada bapak-bapak, dan itu bicara tentang konteks pernikahan, tentang konteks keluarga. Karena itu sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, yang hari ini kita tahu fungsi kita sebagai suami, fungsi kita sebagai bapak. Ketika Anda dan saya berdoa, kita perlu menadahkan dengan tangan yang suci, yang kudus. Artinya betul-betul layak di hadapan Tuhan, dan tidak pernah ada kemarahan atau perselisihan. Saya hari ini pagi dan sore tadi saya marah-marah. Saya semproti banyak orang di sini, maksud saya, bukan di rumah. Ya, karena janjinya jam 6 selesai, ini hari Sabtu kemarin, ternyata jam 9 itu baru mau selesai. Sehingga kita yang tadinya itu mau Jackson, mau latihan, sehingga Leon itu, oh Yudnya di mana? Ayo Yud nongkrong. Sudah nongkrong gitu ya, nongkrong gitu. Ya, Vira pulang karena nongkrongnya tidak diizinkan oleh papanya, nongkrongnya di nada studio. Kita latihan di sana. Jadinya begitu. Tapi kemudian setelah saya selesai latihan, saya kontak di sini, saya mau set alat-alat ini. Tidak bisa Pak, karena anak-anak tim sudah pada pulang. Jam 5 mau di set up gitu, mau di setting. Saya jam 7 ke sini masih belum-belongan.
Saya semprot satu-satu, ternyata sampai manajernya itu turun menemui saya minta maaf dan sebagainya. Kalau saya nggak dijanjiin, mungkin saya nggak akan ngomong begini. Tapi karena saya sudah dijanjiin, saya nggak bisa. Saya ngomong dengan keras. Makanya kan alatnya ada di sini, untuk ke sana, mereka yang acara itu ada di sana. Padahal janjinya mereka itu ada di ruangan ini setelah hari pertama, hari Sabtu, dan asesmen itu ada di sini dan di sebelah sana, dan kita bisa ibadah di ruangan sini. Tapi mereka tidak melakukan itu, dan saya marah-marah seperti semua gitu. Tapi habis marah-marah saya pulang itu badan saya rasanya enak aja, cenut-cenut, tidak tahu di mana. Cenut-cenut ditambah kemarin hari Kamis itu habis kesetrum. Habis kesetrum, saya itu pernah kesetrum beberapa kali, tapi tidak seperti kesetrum yang kemarin itu. Kesetrumnya merodok lama dan naik di BI, dan BI-nya itu ikut ada arusnya juga gitu, seperti orang aja orang kudus gitu. Linurnya jangan dari situ ditambah hal itu, sehingga ketika mau berdoa itu sepertinya rasanya nggak bisa. Padahal saya berusaha persiapan dengan itu yang saya mau sampaikan. Saya perlu berdoa. Nah, ketika kondisi keadaan seperti ini, kita nggak lagi akan dibawa kepada sejahtera Tuhan dalam kehidupan ini. Tapi tersenyumnya adalah jam 2 tadi kontak saya, Cik, Pak, sudah selesai jam 2. Saya buktikan ke sini. Oh betul, jam 2. Maka saya padahal di tim properti sudah bilang begini, nanti kita datang jam 3 ya, kita akan set bareng-bareng ya. Balis kasih pengumuman, Ibu Emang kasih pengumuman, ayo kita datang. Terus pulang dari sana, ya udahlah, pulang dari sini nanti nggak usah. Tapi yang saya mau tekankan di sini adalah ketika Anda dan saya dalam kondisi keadaan emosi, kita tidak akan pernah bisa berdoa atau bahkan mendoakan orang yang kita sedang marahi. Bisa kita mendoakan orang yang benci kita, yang pernah menyakiti hati kita? Sulit, Bapak Ibu. Tapi itulah yang memang Tuhan izinkan untuk kita kerjakan. Dan pernikahan dan keluarga itu dimulai dari seorang pria, seorang laki-laki yang bertanggung jawab dengan tangannya yang kudus, tanpa marah dan perselisihan baik di pikirannya ataupun di hatinya. Enggak ada perselisihan yang membuat dongkol dan sebagainya. Yang kedua, pernikahan keluarga hari-hari ini kita perlu bangun dengan apa? Seorang ibu yang suka berdandan. Dandan seperti apa sih? Ya, kita baca bersama-sama ya. 29. Demikian juga hendaknya perempuan. Perempuan, bukan hanya ibu-ibu, perempuan Inet. Ya. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang. Nanti kita akan bahas yang berkepang-kepang. Janganlah memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Why? Mengapa? Bapak Ibu, sebetulnya penekanan bukan hanya kepada tatanan rambutnya, pakaian yang mahal, atau emas yang kita kenakan, atau mutiara yang kita kenakan. Tapi penekanannya tentang berdandan. Berdandan yang baik seperti apa sih? Ayat yang ke-10. Tetapi hendaklah perempuan itu berdandan dengan perbuatan baik. Seperti apa Bapak Ibu? Seperti apa yang layak bagi perempuan yang beribadah. Jadi sebetulnya mau pakai emas, mau pakai pakaian yang mahal-mahal, itu tidak menjadi persoalan. Tapi penekanannya adalah berdandan yang menjadi dandanan kita. Apakah kita itu sebetulnya berbuat baik atau tidak sih dalam dandanan kita? Karena kalau bicara dandanan, semua wanita butuh itu. Ya, sekarang ini ada nail begitu, kuku yang jelek-jelek itu dipercantik, alis yang kurang halus itu dipercantik gitu, dan itu mahal loh Bapak Ibu. Pengen tahu tempatnya nanti saya kasih tahu, tapi saya nggak akan dikasih promosi juga, nggak apa-apa gitu ya dengan orangnya. Mahal untuk
bikin alis supaya membahana seperti alisnya artis itu. Tapi itu penting dan wanita butuh itu. Tapi saat Anda pahami akan hal ini, sebetulnya berdandan itu boleh-boleh saja, tapi tahu tempatnya. Kalau kita ke gereja beribadah, maka tadi Paulus mengatakan kan berdandan dengan pakaian yang sederhana, yang jangan mahal-mahal. Karena seringkali pada zaman itu ada banyak orang-orang yang pamer. Zaman itu ada banyak orang-orang yang pamer. Katakan kepada perempuan, kepada ibu-ibu, kata Paulus kepada anak rohaninya begitu, supaya mereka betul-betul mendandani bukan hanya itu, tapi perbuatan baik. Seperti wanita yang sedang beribadah. Wanita yang sedang beribadah itu menuduhi kepalanya, dia betul-betul menjaga pakaiannya dan sebagainya pada zaman itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam konteks keluarga, ketika kita tidak memahami itu, coba seandainya wanita atau istri kita berdandannya yang neko-neko, pakaiannya yang mahal, padahal penghasilan kita tidak pernah bisa mampu beli pakaian itu gitu. Pusing kan suaminya, dan akibatnya apa? Bisa terjadi persoalan, jadi masalah. Bapak Ibu, sebetulnya dua hal yang saya sampaikan ini menjadi pemicu kalau kita nggak hati-hati, dan kalau pemicunya itu sudah muncul, dan ada banyak hal-hal menjadi alasan bagi istri atau bagi suami yang bisa melakukan apa saja, dan akibatnya kita dibawa kepada itu. Dan keluarga, pernikahan itu adalah area yang sedang kuasa iblis untuk pukul supaya jatuh. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan kita perlu kokoh membangun di dalamnya. Yang ketiga, identitas dan nilai diri. Siapa Anda di dalam Kristus sebetulnya itu adalah identitas kita. Karena tinggi, besar, gemuk, kurus sebetulnya itu tidak persoalan bagi Tuhan. Ya, bagi siapapun sebetulnya tidak persoalan. Tapi seringkali kita tidak memahami diri kita dalam Kristus, sehingga kita ketika gemuk, waduh, ketika kurus dan sebagainya juga kita tidak bisa memahami akan itu. Dan kita ke dalam protes, Tuhan kok seperti ini ya tubuh saya, ya, kurus, hitam, ya. Tapi seorang yang ada di dalam Kristus Yesus, ya, adalah orang yang memahami akan dirinya. Dan iblis itu berusaha untuk menghancurkan, meruntuhkan rasa percaya diri kita bahwa kita itu telah ada dalam Kristus dan ciptaan yang baru. Jadi ketika kita melihat kaca, ketika bercermin, kita katakan bahwa kita itu serupa dengan Kristus. Kita adalah gambaran dengan Kristus. Kita adalah ciptaan yang baru. Itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Dan identitas, nilai diri itu sedang dipukul oleh iblis. Identitas sebetulnya itu menjadi sebuah area yang kita perlu waspadai dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Iya, mengapa? Karena seringkali kita melihat, memperhatikan bahwa loh kenapa kok seperti itu, kenapa? Ya karena memang ada identitas yang gak jelas dalam kehidupan ini. Bahkan kita menghargai diri kita tidak seperti Tuhan menghargai diri kita. Akibatnya kita bisa melakukan apa saja dalam kehidupan, apalagi kalau di dunia area anak-anak muda. Dan yang terakhir yang perlu saya tekankan pada sore ini adalah ini, tentang penggunaan teknologi dan medsos. Sekarang siapa sih yang gak punya akun medsos? FB, TikTok, apalagi Instagram, apalagi ya? Ada banyak sekali kita punya akan hal itu. Punya. Tapi mari kita belajar untuk menggunakan teknologi dan medsos dengan hati-hati. Untuk jualan, that's okay. Untuk bisnis, that's okay. Untuk promosi dagangan kita nggak persoalan. Tapi berapa banyak dari antara kita itu menemukan bahwa kita itu lebih banyak menggunakan waktu, pikiran,
pikiran kita hanya untuk bermedsos. Oh kan saya live untuk jualan Pak, ya kalau live jualan tidak persoalan. Ya, kita perlu loh Kak Rudi untuk live dagangan di Prosen begitu ya. Minta ajar sama Ibu M. Arab Kapuri dan Icat, itu mereka jago-jagonya. Ya, mereka punya TikTok dagangan parfum sesuai bidangnya dan mereka lakukan itu. Kalau seperti itu nggak persoalan. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar menggunakan itu dengan hati-hati. Ya, hati-hati karena di situ ada iklan-iklan yang muncul yang seringkali kita pengen tahu untuk itu. Ya, hari-hari ini kan gereja kita itu sedang persiapan untuk pindah, kan? Walaupun kamar mandinya dan teras masih kita pergumulkan, tempatnya kamar mandi pun juga masih kita pergumulkan. Mau di depan atau di belakang, di tengah atau di samping, kita perlu dipergumulkan. Tapi saya bergumul lebih jauh lagi. Saya pengen gereja kita punya LED. Wah, saya mencoba. Tepuk tangan Leon. saya punya pandangan begitu. Sehingga saya mulai cari tahu harga LED itu. Dan yang mengejutkan beberapa teman, termasuk yang terakhir sebelum saya ibadah ini tadi saya menemukan tetangga. Pak Pur itu tinggal di Beranda Bali, Semarang Indah ya? Betul ya? Ada tetangga yang kenalan dengan saya yang jual LED Pak. Semoga Pak RT di Semarang Indah Pelabuhan Bali bisa melobinya. Nah, itu saya menemukan seperti itu Bapak Ibu. Dan dalam arti cepat sekali untuk kita dapat tahu gitu ya. Dan di masa-masa sekarang ini untuk kita tahu kondisi keadaan zaman di luar sana itu dengan sangat mudah lewat internet. Kita tahu itu. Tapi yang paling penting dari apa yang ingin saya sampaikan, bagaimana penggunaan teknologi, apakah kita mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan, mempengaruhi hubungan kita dengan suami istri kita, mempengaruhi hubungan kita dengan anak kita. Kalau suami melihat istri main gadget terus sementara ada masakan yang perlu dipanasin begitu, kira-kira jengkel ya Pak Bis? Jengkel ya? Jengkel. Demikian juga suami, kalau ada suami-suami yang pegang HP-nya terus gitu, HP-nya dibawa kemana-mana, di kamar mandi dibawa, di kasur dibawa, istri akan jengkel gitu ya. Ya, akan jengkel. Demikian juga banyak hal sebetulnya. Kalau saya sedang berkhotbah seperti ini, saya juga sebetulnya rasa nggak enak loh kalau Bapak Ibu lihat HP terus gitu. Ya. Karena HP yang kita lihat itu bukan hanya pembantu, tapi kita bisa ada postingan masuk, apalagi kalau kita sedang beli di Shopee gitu ya. Kita akan melihat notifikasinya sampai di mana yang kita melacak. Nah, Bapak Ibu, kalau kita kehilangan hubungan kita dengan saudara kita, dengan suami kita, mari kita belajar itu sedang kita dibawa kepada arus itu. Ya. Mari coba kita perhatikan survei ini. Ada hasil survei dari 500 responden yang usianya itu 15 sampai 55 tahun, dan ternyata wanita itu lebih banyak menggunakan medsos IT dibandingkan laki-laki. Setiap hari wanita itu ada 4 sampai 6 jam untuk menggunakan IT-nya. Ada sekitar 50% dari 500 responden itu. Tidak tahu apakah wanitanya itu ibu-ibu, nenek-nenek, atau remaja gitu ya. Karena ibu-ibu itu kan suka pasang status gitu ya. Bukan tidak boleh, boleh saja. Saya bahkan ajak Bapak Ibu pasang status tentang gereja kita. Kemarin itu Pak Ketua Panitia kan ngomong, ayo pasang status tentang bangunan di gereja kita sampai di mana. Yang pasang status, pasang profilnya itu saya, Pak Dana, Pak Yu. Pak Yu masih ada enggak? Pak Yu, kondisi bangunan sudah aktif belum? Padahal itu juga menolong. Iya, ketika saya komunikasi di WA dengan Pak Yar lagi, itu bangunan siapa ya Pak Yar? Bangunan gereja Pak. Oh, Bu, saya dikasih nomor rekeningnya supaya bisa bantu.
Tapi sebelum itu, Pak, kalau persepuluhan itu sebetulnya untuk siapa sih, Pak? Karena saya bilang, untuk pekerjaan Tuhan. Oh, kalau begitu bisa saya bagi ya, Pak? Oh, boleh, bagi tempat saya. Makanya saya bilang, mereka bilang minta arah rekening akibat dari mana? Melihat profil saya. Kalau Bapak Ibu lihat profil, pasang profil teman bisnisnya, itu kan area Anda lebih luas dibandingkan saya. Dan itu akan menolong. Dan apalagi kalau bicara tentang status. Tapi kalau status itu ya jangan ngomongin orang. Sedang membunyi-bunyikan orang, ngunek-ngunek orang perang status gitu ya. Yang melakukan masa tertawa-tawa begitu. Nah, mari kita lihat hasil surveinya. Ada 45% responden menyebutkan bahwa media sosial membuat mereka lebih sering merasa tertekan karena membandingkan diri dengan kehidupan orang lain. Makanya di awal tadi saya katakan nilai diri. Kok aku nggak selangsing dia ya? Kok wajahku nggak seglowing dia ya? Padahal itu adalah potretan penipuan. Ada kamera yang bisa menipu, membuatkan cantik, bisa kurus, begitu bisa. Dan medsos itu membuat ada 45% orang yang tertekan akibat hal itu karena membandingkan dirinya dengan orang lain. Ada 30% responden yang mengatakan bahwa mereka merasa terlalu terikat pada teknologi dan sulit untuk fokus kepada aktivitas sehari-hari. Kalau ini sudah seperti sihir di pikiran kita, di otak kita, yang akibatnya kita nggak bisa fokus dengan belajar, nggak bisa fokus dengan hubungan kita dengan orang lain, dengan orang tua kita, dengan anak kita, dengan istri suami kita. Karena apa? Kita sedang memikirkan hal itu, gitu. Dan itu ikatan. Dan kemudian ada 20% responden yang mengalami kecemasan sosial atau rasa tidak puas yang berhubungan langsung dengan penggunaan medsos. Memang prosentasenya berbeda kan, kalau saya lihat kompletnya begitu, ternyata itu didominasi dari usia 22 sampai 45 tahun. Artinya youth sampai kepada yang sudah menikah. Dan ternyata yang mengejutkan adalah didominasi oleh kaum hawa. Ataukah survei 500 responden ini banyak wanitanya? Juga tidak tahu. Tapi survei itu menyebutkan ada banyak wanita. Dan mengapa? Nggak tahu kenapa begitu. Kalau kita terjemahkan dalam kehidupan kita. Tapi yang paling penting dari semua yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini adalah kita perlu bijaksana, kita perlu bijak untuk membangun rumah kehidupan kita dengan kokoh dan kuat. Karena di area itulah yang kita sedang dibawa untuk jatuh. Dan kalau kita jatuh, yang saya katakan itu adalah banjir, itu adalah badai, topan yang akan melanda, itu akan membahayakan kehidupan kita. Saya akan akhiri dengan sebuah statement dari William Anderson. Orang yang bijaksana adalah orang mereka yang bukan hanya mendengar perkataan Kristus, tetapi juga melakukannya. Karena orang seperti ini membangun hidup rumahnya di atas batu karang, yang berarti akan menghidupi kebenaran sebagai bentuk firman Allah yang menjadikan kita akan punya dasar yang kuat yang sedang kita bangun dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, mari kita renungkan baik-baik. Di atas dasar apa dari kehidupan kita yang hari ini sedang bangun? Kekayaan, kepandaian, kecakapan kita, bisnis kita, semuanya itu akan lenyap, akan hancur, dan kita tak akan pernah bawa ketika kita masuk ke dalam kekekalan. Firman Allah yang kita dengar dan kita hidupi serta kita lakukan, itulah yang akan jadi bekal dalam kehidupan ini. Dan ketika Anda dan saya menjalani kehidupan kita yang namanya ujian selalu ada, badai selalu ada. Jadikan badai itu sparring partner karena kita mampu kuat dan kokoh
Karena kita membangun rumah kehidupan kita di atas batu karang yang teguh, yaitu Kristus Yesus. Amin.